Halo semuanya, kami dari kelompok diet kantong plastik. Perkenalkan, nama saya Gandhi. Saya Epal. Saya Lydia. Saya Zahwa. Meanwhile, Saya Habib. Dan hari ini kenapa sih setiap kali kita belanja dan pakai kantong plastik? Sebenarnya, kemana sih plastik itu pergi setelah dibuang? Saya dulu cuek kalau satu kantong plastik nggak ngaruh apa-apa. Sekarang saya baru tahu Indonesia itu menjadi penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Setiap tahun Indonesia ini menyumbang sampah sekitar 129 juta ton sampah plastik yang masuk ke laut kita dan mencemari ekosistem laut di Indonesia. Lebih ngerinya, mikroplastik sekarang sudah masuk ke dalam makanan dan bahkan di tubuh manusia. Sementara dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan masih terus diteliti. Karena itu, lewat video ini kami ingin mengajak teman-teman semuanya mulai diet kantong plastik dari sekarang, dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Oke, kalau tadi kita sudah dengar gambar umumnya, saya mau tunjukkan kenapa masalah plastik ini separah itu. Ada penelitian menyebutkan Indonesia diproduksi jutaan ton sampah plastik setiap tahunnya dan sampai 1,29 juta ton di antar terakhir di lautan. Itu gila banget sih, dapat setiap kantong plastik yang kita pakai ada kemungkinan dia akan terbawa angin atau air yang lalu berakhir menyemplung ke laut. Masalah plastik bukan seperti daun yang gampang hancur, plastik juga butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali tidak benar-benar hilang, hanya pecah jadi potongan yang sangat kecil-kecil yang disebut juga dengan mikroplastik. Potongan kecil inilah yang menyebabkan kemana-mana, yang ke laut, terus ke sungai, ke tanah, dan akhirnya masuk ke tubuh hewan serta tubuh manusia. Jadi untuk kita bilang halah cuma satu kantong plastik aja kok, sebenarnya mah ya jejak sampah yang bisa bertahan ratusan tahun dan terus menjadi masalah bagi generasi setelah kita. Ada membernya Kak? Udah itu aja. Ya, pakai kantong belanja. Aku sih bawa ini sih Kak, plastik. Kayak gini aja, lebih mudah dan praktis, juga tahan lama dia. Aku cukup ini aja. Oh yang itu. Jadi ini aja ya. Belanjanya jadi 4.900. Saya pengen ajak teman-teman lihat dampak sosialnya. Banyak daerah di pesisir Indonesia yang lain mulai mengeluh karena jaringan mereka lebih sering menangkap plastik daripada ikan. Sampah plastik menutup permukaan laut, merusak terumbu karang, dan juga mengurangi jumlah biota laut yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Ada juga kasus ketika pantai yang seharusnya jadi tempat wisata berubah jadi lautan sampah setelah musim liburan, membuat warga sekitar kehilangan penghasilan karena wisatawan enggan datang. Di sisi lain, masyarakat yang hidup di sekitar TPA sering menghirup asap pembakaran plastik sampah yang berpotensi membahayakan kesehatan pernapasan dan kualitas hidup mereka. Lewat cerita ini terlihat jelas bahwa sampah plastik bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga menyentuh langsung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kita. Saya menerapkan kebiasaan kecil ini untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui pola hidup diet kantong plastik. Sekarang, saya selalu membawa tas belanja pribadi setiap kali berbelanja ke pasar ataupun minimarket
agar tidak perlu lagi mengambil kantong plastik. Selain itu juga, saya menggunakan botol minum atau tumbler isi ulang supaya tidak membeli air kemasan plastik setiap hari. A few moments later. Di tempat makan atau kafe, saya biasanya menolak penggunaan sedotan plastik dan lebih memilih sedotan dari bahan stainless, bambu, atau kertas yang lebih ramah lingkungan. Saya akan memilih produk dengan kemasan yang mudah didaur ulang, misalnya seperti produk ini, sedotan stainless. Saya menyadari bahwasannya Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Setiap tahunnya, jutaan ton sampah plastik sering mencemari ekosistem pesisir laut dan bisa kembali lagi ke manusia dalam bentuk mikroplastik. Bagi saya, diet kantong plastik adalah bentuk tanggung jawab pada lingkungan dan generasi mendatang. Langkah ini sederhana dan dimulai dari diri sendiri. Saya membawa tas, belanja, memakai tumbler, menolak sedotan plastik, menjadi kemasan ramah lingkungan, dan memilah sampah. Dari kesadaran itu, saya berkomitmen berubah pelan-pelan. Mulai hari ini, saya menolak kantong plastik dengan sopan dan berkata, "Terima kasih, saya sedang diet kantong plastik." Karena kebiasaan itu akan membawa cahaya buat masa depan kita lebih baik.